Puji Tuhan. Haleluya. Kurang semangat ya kali ya, nggak kedengeran sampai sini. Iya, Kita sekali ulang lagi sekali Kak. lagi ya. Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik, jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Sidang Bandar Lampung bersama Kakak Lia. dan Kak Indri. Nah Kak Lia, ingat nggak khotbah yang disampaikan sama Bang Prengki tambah minggu lalu? Apa ya Kak ya? Kok Kakak Lia lupa ya Kak ya? Kak Indri tahu nggak? Nah, firman Tuhan minggu lalu itu tentang ke-10 firman. Salah satunya yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah hari ini kita mau ajak adik-adik sekolah minggu nyanyi yang ada liriknya. Kawanku, ini hari Minggu. Nah itu lagu apa Kak? Oh iya Kak, Kak Lia ingat itu lagu Kelinciku ya Kak ya? Iya Kak Lia, nah kita mau ajak adik-adik yang di rumah nyanyi lagu Kelinciku amat lucu. Oke Kakak. Ayo Bang Prengki. Oh iya sebentar Bang. Jangan lupa ya adik-adik kalau di sekolah minggu biasanya kan kita jam 7. Nah kita ganti jam 4 sore karena kita sekolah minggunya jam 4 sore. Oke? Oke Kakak. Ayo adik-adik tepuk tangan yang semangat ya. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat berdoa. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 4. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa. Lagi ya kita nyanyikan Kelinciku amat lucu. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat berdoa. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 4. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Oke. Kakak Indri, adik-adik kayaknya udah siap untuk beribadah. Udah semangat juga ya Kakak? Iya Kak, udah siap. Nah kita akan mulai ibadah kita hari ini ya Kakak ya. Iya. Nah adik-adik yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita akan bersiap-siap, kita akan berdoa. Pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita nanti akan berdoa dipimpin oleh Kak Lia. Kita angkat pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi
adik-adik kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan pimpinan-Mu Tuhan dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Hingga pada sore hari ini Tuhan kami dalam merasakan sukacita yang sungguh luar biasa Bapa. Di mana Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu Tuhan kembali mengikuti ibadah sekolah minggu online kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus walaupun kami beribadah secara online Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau selalu memberikan sukacita di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Berkatilah abang dan kakak kami Bapa yang dalam memimpin pujian, bermain musik, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas kami Bapa sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami percaya Bapa, Engkau selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah siap memuji nama Tuhan. Jadi hari ini kita akan memuji nama Tuhan yang sungguh luar biasa dan juga dengan penuh sukacita. Iya. Nah kakak Indi, kita mau nyanyi lagu apa sih hari ini? Hari ini kita mau ajak adik-adik di rumah lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Karena kasih Yesus itu selalu indah Kak. Seperti apa Kak? Seperti lebih dari pelangi dong Kak. Oh, Kalau iya. kata orang pelangi itu indah, lebih dari pelangi. Iya Kak, pakai Iya. gerakan nggak Kak? Pakai kali ya. Oke adik-adik, kita penuh sukacita ya memuji nama Tuhan hari ini dengan lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, Kasih Yesus. kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah Kak Lia, tadi kita sudah nyanyi Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kayaknya kurang ya Kak kalau satu lagu aja ya Kak. Iya kakak, Iya. kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Kak? Nah karena sebentar lagi kita memperingati hari kematian Yesus Kristus, 5 hari lagi Kak. Nah kita mau lagu pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Nah kita pakai gerakan ya Kak, biar semangat ya Kak Iya, ya. pakai gerakan lagi. Jadi adik-adik masih tetap berdiri ya, jangan duduk ya, kita pakai gerakan ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya
kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Nah Kak Indri, tadi kita sudah memuji nama Tuhan pakai gerakan ya Kak ya. Iya kali ya. Adik-adik kayaknya penuh sukacita semua ya Kak ya. Betul. Nah sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Tapi sebelumnya adik-adik yang ada di rumah, kita mengumpulkan kolekte ya. Kolektenya nanti bisa diberikan kepada kakak yang ada di sektor masing-masing. Kita akan siapkan hati kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Novi Simarmata. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Puji Tuhan. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Nopi ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh terima, kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati pikiran kami untuk diisi oleh firman-Mu. Bila Tuhan Yesus Kau memberkati Kak Nopi yang akan menyampaikannya. Bila firman-Mu Tuhan boleh mengajari kami untuk kami semakin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau buka Alkitab kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 20. Kak Nopi akan membacakan secara bertahap sambil Kak Nopi nanti
berikan penjelasan sedikit demi sedikit ya. Adik-adik semuanya jangan lupa dibuka Alkitabnya. Jangan cuma nonton seperti nonton TV ya. Dibuka Alkitabnya. Kalau kata Bapak Pendeta kan, kalau kita membaca juga Alkitabnya, kita baca juga. Jangan cuma dalam hati bacanya, kita ucapkan bareng-bareng. Ya, Kakak Nopi nanti hitung mundur dari sini, kita baca bareng-bareng. Keluaran pasal 32 ayat 1. Anak lembu emas. Kita baca bersama ya. 3, 2, ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawa kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, sampai sini dulu adik-adik. Nah, tadi adik-adik kita sudah baca ya dari ayat 1 sampai ayat 6, bahwa ketika Musa sedang berdoa kepada Allah di Gunung Sinai, yaitu lanjutan dari firman Tuhan minggu lalu, saat itu Tuhan menurunkan perintahnya, tetapi karena mungkin orang Israel ini merasa Musa itu kelamaan gitu loh di Gunung Sinai itu. Kalau di firman Tuhan bilang sekitar 40 hari 40 malam. Jadi orang Israel ini bosan gitu. Jadi mereka mengeluh gitu kepada si Harun. Katanya, "Buatkanlah kepada kami Allah yang bisa kami sembah, karena kami nggak tahu nih si Musa ini masih hidup apa enggak tuh di gunung sana, kok lama banget turunnya," ibaratnya gitu ya dek kata-katanya. Mereka itu kayak nggak percaya gitu bahwa selama ini siapa yang sudah memimpin mereka, bahwa selama ini Tuhan yang sudah memelihara mereka. Masih ingat nggak firman Tuhan yang mereka diberi Tuhan makan mana? Tapi mereka tidak ingat begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah mereka terima. Baru ditinggal sebentar sama Musa, mereka sudah mau cari Allah yang lain. Dan mereka mengeluh kepada si Harun, katanya, buatkan di ayat 1 tadi, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Nah, sebenarnya ya ampun, kecewa sekali loh adik-adik Tuhan mendengar keluhan-keluhan orang Israel ini. Akhirnya mungkin Harun pikir, daripada orang Israel ini berisik, ngeluh. Akhirnya dia dia bilang di sini kita bisa lihat di gambar ini, dia mengumpulkan emas-emas yang dipakai oleh orang-orang Israel itu, baik yang dipakai oleh anak-anaknya, istrinya, dikumpulkan, kemudian dilebur, dibakar dan menjadi sebuah anak lembu tuangan. Nah, ini mereka mengumpulkannya. Nah, inilah dia hasil dari kumpulan dari perhiasan emas yang sudah dikumpulkan tadi dari orang-orang Israel. Dibuatlah sebuah anak lembu emas untuk menggantikan Tuhan Allah. Padahal sebenarnya adik-adik, mau sebanyak apapun emas yang mereka kumpulkan itu sebenarnya tidak bisa menggantikan posisi Tuhan Allah yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Kembali lagi kakak ingat mukjizat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, mereka diberi makan mana. Sebenarnya mereka kalau mengingat itu aja, mereka tidak akan mudah berpaling. Tapi orang Israel ini
walaupun mereka anak bangsa pilihan Tuhan, mereka itu terbilang dengan bangsa yang manja, dikit-dikit pengen disuapin, dikit-dikit pengen diain keinginannya, tapi mereka tidak ingat Tuhan itu sangat baik kepada mereka. Akhirnya Harun membuatkan anak lembu emas, dan di situ dibilang, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Aduh, sebenarnya Tuhan sangat kecewa sekali dengan sikap orang-orang Israel dan Harun. Kita lanjutkan ya adik-adik, kita baca kembali dari ayat 7 dan sampai ayat 14 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dan dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah anak-anak, karena Tuhan tahu ya adik-adik kita ingat, walaupun di saat itu mungkin orang Israel tidak sadar bahwa Tuhan itu mengamati mereka ya. Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan baik dalam keadaan gelap maupun terang, Tuhan tahu semuanya. Akhirnya Tuhan bilang kepada Musa, Musa lihat tuh umatku yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah melenceng dari firman Tuhan. Mereka sudah berpaling dariku, kata Tuhan Allah, dengan membuat sebuah lembu tuangan, yaitu lembu emas, untuk menggantikan posisi Tuhan Allah untuk mereka sembah. Akhirnya Tuhan Allah sangat kecewa. Dia berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan murkanya, karena Tuhan Allah itu sangat marah, sangat kecewa terhadap sikap orang Israel. Kemudian karena Musa itu sangat mengasihi orang-orang Israel, Musa kembali mengingatkan Tuhan Allah akan janji-janjinya kepada mereka bahwa Tuhan akan menjadikan keturunan Israel itu seperti pasir di pantai. Musa kembali memujuk Tuhan Allah supaya Tuhan Allah tidak marah kepada bangsa Israel, yaitu bangsa yang dikasihinya. Akhirnya Musa berhasil membujuk Tuhan Allah untuk tidak memberikan murkanya kepada bangsa Israel ya. Tetapi kita lanjutkan di ayat 15, kita lanjutkan bacaannya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang tertulis pada kedua sisinya tertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu
Dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh-loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Nah, adik-adik, saat itu Musa akhirnya turun karena sudah diberitahu oleh Tuhan Allah bahwa bangsa Israel sudah melenceng dari firman Allah. Akhirnya dia turun dari atas gunung, dia menyelesaikan doanya. Dia sangat kecewa dan marah bahwa bangsa Israel sudah menduakan Tuhan dengan membuat patung lembu emas. Akhirnya dia bilang di sini tadi bahwa dia akhirnya melempar dua loh batu yang Tuhan sudah buatkan. Di situ berisi firman Allah, 10 firman. Akhirnya saking emosinya tuh si Musa, dilemparkannya lah itu dua loh batu. Akhirnya dia bilang ke Yosua itu berusaha menutup-nutupi kelemahan orang Israel. Tetapi Musa tahu karena Tuhan sudah memberitahu Musa bahwa orang Israel sudah menyembah berhala, gitu ya. Kemudian akhirnya Musa bertanya kepada yang bilang kepada Yosua tadi, itu bukan lagu kekalahan atau bukan nyanyian kemenangan katanya. Itu saya dengar lagu berbalas-balasan, maksudnya itu tadi orang Israel sedang memuja penyembahan berhalanya tadi, yaitu anak lembu emas. Kemudian saking marahnya tuh Musa, dihancurkannya lah anak lembu tuangan tadi yang sudah dibuat oleh Harun dan bangsa Israel. Dia sangat marah, dia sangat kecewa. Begitu juga adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kak Nopi punya satu perumpamaan, misalnya adik-adik membuat sesuatu nih, adik-adik misalnya membuat kapal-kapalan gitu dari kertas. Pasti apa yang adik-adik buat itu adik-adik sayangin ya, adik-adik mau rawat, adik-adik mau simpan. Dan bahkan kalau ada orang yang pinjam mungkin gak dikasih, ini aku udah buat susah-susah, tapi mau pinjam atau mau dirusakkan. Pasti kita sangat marah dan kecewa. Begitu juga Tuhan Allah. Tuhan Allah itu sangat mengasihi Israel, itu bangsa pilihannya, itu bangsa kesayangannya, ciptaannya sendiri. Tetapi mereka bukannya menyembah Tuhan Allah, malah mereka menyembah kepada berhala, yaitu patung buatannya sendiri. Tuhan sangat kecewa, Tuhan sangat marah, tapi karena seperti pujian yang tadi sudah kita nyanyikan, kasih Tuhan itu sangat indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Tapi karena kasih Tuhan sangat indah, dia tetap mengampuni bangsa Israel, dia tetap mengasihi bangsa Israel, dan dia akan terus menuntun bangsa Israel sampai mereka boleh keluar dari tanah Mesir. Dan akhirnya mereka tetap dituntun bersama Musa, dituntun Tuhan Allah keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan kita hari ini. Semoga adik-adik juga di rumah semakin giat memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan males-males beribadah kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 14 yang berbunyi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah, itu ayat hafalan kita hari ini. Baik. Oke adik-adik, Kak Nopi akan menjelaskan aktivitas. Di sini ada gambar anak lembu emas. Dan sini ada badannya ya. Nanti kita tempelkan seperti ini. Ada secari kertas yang isinya firman Tuhan. Nanti ditempelkan di badannya ini. Kemudian di sini juga ada dua stick es krim. Ini nanti sebagai kakinya, adik-adik tempel nanti di sini seperti ini ya. Nanti ibaratnya seperti anak lembu emas di firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini, gini ya. Nah, ditempel seperti ini ya adik-adik ya. Ya, kira-kira sepertilah aktivitasnya. Nanti menggunakan lem ya. Oke adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, kita nyanyikan lagu Apakah Engkau Sungguh Mengasihi Tuhan. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu
Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu. Di hadapannya, Dia yang Maha Tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihinya? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia jangan kau bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah, layanilah sepenuh hati. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia jangan kau bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah, layanilah sepenuh hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan beribadah kepadamu dan hanya percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang hidup. Tidak ada Allah yang lain Tuhan selain Engkau. Biarlah Tuhan Kau memberikan pengertian yang benar kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah menerima firman Tuhan hari ini. Dan biarlah Tuhan Kau semakin mendewasakan, menambahkan iman percayamu kepada anak-anak sekolah minggu, baik siapapun yang mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Biarlah kami semua Tuhan boleh terus berpegang teguh kepada firman-Mu dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah sukacita-Mu Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami, dalam hari-hari kami selama kami masih menumpang dalam dunia ini. Tuhan Yesus, kami mau menutup ibadah kami hari ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Biarlah Kau memberkati dalam pendidikan mereka, Kau berikan kepintaran, Kau berikan hikmat bijaksana supaya dapat mengikuti sekolah mereka dengan baik. Kau memberkati Tuhan orang tua mereka yang mengajari dan mendidik mereka. Biarlah Kau memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah semakin melimpah Tuhan berkat-Mu kepada orang-orang tua sekolah minggu, supaya Tuhan boleh terus membimbing anak-anak mereka semakin hidup di dalam kemurahan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu dan keluarganya boleh terus bersama-sama beribadah kepadamu. Juga kami berdoa Tuhan untuk para pelayan sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan semakin Kau memberkati dalam setiap pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Kau memberkati kami berlipat kali ganda. Dan biarlah Tuhan roh sukacita-Mu terus menyala-nyala dalam hati kami, untuk kami boleh terus melayani anak-anak sekolah minggu. Dan biarlah kami melakukan semuanya hanya untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih
untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau tutup ibadah kami Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi adik-adik, puji Tuhan. Baiklah adik-adik, kita mau tutup ibadah kita nyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Gak boleh malas, tak boleh malas. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh malas. Malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Malas, 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 malas itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Puji Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.